Martial Dao Kaisar Agung. Bab 3536 kembali ke Chenji. Waktu berlalu dengan tenang dan tanpa disadari. Belum lama ini, Luo Xiu memasuki dunia Chen dengan kekuatan yang tak tertandingi dan mengejutkan dunia dalam satu pertempuran. Dan sebelum dia pergi, dia juga melontarkan kata-kata kasarnya. Dia hanya memberi waktu 1 bulan kepada keluarga Chen. Jika mereka tidak dapat menyerahkan Gu Yue setelah 1 bulan, mereka akan menanggung akibatnya. Waktunya 1 bulan. Terlalu pendek untuk seorang biarawan. Semua orang di keluarga Chen ketakutan, dan suasana di seluruh klan terasa berat. Pemimpin klan, hanya ada 2 hari tersisa sebelum batas waktu 1 bulan. Kuil leluhur yang hancur telah dibangun kembali. Namun, di aula leluhur saat ini, hanya tersisa 3 tetua alam sumber dari klan Chen. Salah satu dari 8 tetua alam sumber terbunuh di Xinchen, tanah leluhur klan Gu. 4 dari mereka diubah oleh klan Huangzhou, dan mereka semua mati di tangan Luo Xiu. Ketiga tetua itu kini tampak sangat khawatir. Kudengar tanah leluhur keluarga Gu diserang oleh destroyer yang kuat. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghadapi Luo Xiu. Sulit bagi kita untuk mengetahui proses spesifiknya, tetapi hasil akhirnya tidak diragukan lagi berakhir dengan kegagalan. Binatang kecil itu masih hidup, seorang tetua berkata sambil menggertakkan giginya. Karena Luo Xiu, keluarga Chen jatuh. Hal ini membuat mereka, sebagai tetua keluarga Chen, dipenuhi dengan kebencian, dendam, dan kedengkian. Masalah yang paling penting sekarang adalah berdasarkan perilaku Luo Xiu di masa lalu dan karakternya. Jika kita tidak bisa menyerahkan Gu Yue, dia pasti akan mengambil tindakan. Beberapa tetua juga menyatakan kekhawatiran. Lagi pula, hanya ada 2 hari tersisa sebelum batas waktu 1 bulan yang diberikan oleh Luo Xiu. Dia berani. Memangnya dia siapa? Keluarga Chen kita adalah keluarga besar. Bagaimana mungkin kita membiarkan dia mempermalukan kita? Terlebih lagi, keluarga Chen kita memiliki klan surgawi di atas kita. Jika dia berani mengambil tindakan, klan surgawi tidak akan pernah melepaskannya. Tanda seru petik 2. Sambil berbincang-bincang, beberapa tetua juga mengalihkan perhatian mereka ke Patriark Chen Qianqiu. Aku sudah memberitahu klan surgawi tentang masalah ini. Chen Qianqiu menghela nafas. Meskipun semuanya dikendalikan oleh klan surgawi, keluarga Chen telah mengandalkan klan surgawi untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. Tetapi jika Anda memberinya kesempatan untuk memilih lagi, dia tidak akan pernah mengambil risiko menyinggung Luo Xiu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh klan surgawi. Baru saja, sudah terlambat untuk menyesal, semuanya tidak dapat diubah. Jauh di dalam langit berbintang yang luas. Di depan Luo Xiu, ada jimat giok yang tergantung. Layar cahaya diproyeksikan dalam jimat giok, menunjukkan wajah hantu Gukun, tetua klan Gu. Bagaimana hasil di pihak Chen? Tanya Luo Xiu. Saat pertama kali mengunjungi klan Gu, Gukunlah yang menerimanya. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang dikenal baik oleh Luo Xiu dan Gusi adalah Gukun, jadi dia menghubungi Gukun secara sepihak. 1 bulan telah tiba. Jika Chen tidak menyerahkan Gu Yue, maka dia harus pergi menemui Chen Jie lagi. Terakhir kali, ketika dia memaksa masuk ke alam Chen dan mengalahkan Chen Qianqiu, tingkat kultivasinya hanya pada tahap akhir alam Kaisar Agung. Sekarang, dia telah menerobos ke alam asal, dan menyelesaikan alam kedua dari teknik penciptaan asal, membentuk jalan, membentuk diri sejati. Kekuatannya telah mencapai tingkat penghancuran sumber semu, dan bahkan dengan kekuatan penuh, dia dapat bersaing dengan penghancuran sumber yang sebenarnya. Dengan kekuatan seperti itu, tidak diragukan lagi akan lebih mudah menghancurkan keluarga Chen dibandingkan sebelumnya. Tidak peduli siapa yang berada di balik manipulasi dan dukungan Chen. Dalam hal ini, Luo Xiu tidak mungkin mengalah. Ini adalah garis bawah dan prinsipnya. Suamiku, kamu masih ingin pergi ke rumah Chen? Yan Yue'er memeluk Luo Xiu dari belakang. Kamu berlatihlah dengan baik di sini dan tunggu aku. Aku akan kembali paling lama 2 atau 3 hari lagi. Luo Xiu menepuk tangan Yue'er. Baiklah, aku akan berlatih keras. Yan Yue'er mengangguk. Bagi Yan Yue'er, Luo Xiu dapat dikatakan telah mengajarinya segalanya tanpa ragu. Dia dapat memilih dari berbagai kekuatan dan teknik magis, dan yang dipilih Yan Yue'er dapat dikatakan sebagai teknik abadi yang paling sulit dipraktikkan di antara banyak teknik. Jika Anda ingin berlatih seni bela diri abadi, Anda perlu menguasai 5 segel paling dasar. Saat ini, Yan Yue'er baru menguasai segel pertama. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia dapat menguasai keterampilan ini.
Namun begitu dia berhasil menguasainya, dia akan setara langsung dengan para ahli muda top dunia, dan tidak lebih lemah dari 12 tertinggi itu. Langsung, sosok Luo Xiu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit berbintang yang jauh. Sebulan adalah waktu yang singkat. Namun, kemajuan Luo Xiu sangat luar biasa. Ratusan prinsip Tao yang tidak lengkap yang telah diserapnya di tanah reruntuhan kuno pada dasarnya telah disempurnakan, jauh lebih cepat dari perkiraan awalnya. Namun, Luo Xiu juga merasa bahwa ia telah mencapai batas tertentu. Kecuali jika kultivasi dan ranahnya dapat ditingkatkan lebih lanjut, ia dapat menyempurnakan lebih banyak prinsip yang tidak lengkap. Mengenai prinsip-prinsip yang tidak lengkap, ada banyak prinsip yang tidak lengkap di dunia abadi. Baik itu tanah reruntuhan kuno pertama, tanah reruntuhan paling kuno, atau medan perang antara kekosongan kedua alam, banyak prinsip yang tidak lengkap dapat ditemukan dan digunakan. Dengan menggunakan metode Thunder Dragon untuk melarikan diri, kecepatan Luo Xiu dapat dikatakan sangat cepat. Dia dapat melakukan perjalanan melalui galaksi dalam waktu hampir satu tarikan napas, dan bahkan dapat menjangkau ukuran alam semesta dalam sebatang dupa. Sosoknya menyilangkan kaki, dan duduk seekor Brontosaurus yang berlari kencang. Evolusi teknik naga petir tidak selalu mengharuskan seseorang untuk berubah menjadi naga petir. Seseorang juga dapat berubah menjadi naga petir melalui Taoisme, bergerak melalui kehampaan seperti tunggangan. Terakhir kali dia datang ke alam Chen, Luo Xiu langsung menerobos masuk. Namun kali ini, dia mengumpulkan auranya dan datang ke area Chen Jie seperti seorang biksu biasa. Keluarga Chen bukan satu-satunya di dunia Chen. Ada juga banyak biksu lain yang melihatnya. Lagi pula, ukuran alam Chen lebih besar dari dunia peri tempat Luo Xiu tinggal sebelumnya. Itu adalah dunia luas yang dibuka oleh mantan pembangkit tenaga listrik tingkat penghancuran asal. Rekan Taois ini terlihat sangat muda. Apakah dia juga datang ke Chen Jie untuk mencari peluang? Begitu Luo Xiu tiba di sini, dia bertemu dengan seorang pemuda. Orang ini melirik Luo Xiu dan tampaknya merasakan statusnya yang luar biasa, jadi dia mendekat dan mendekatinya dengan sangat akrab. Luo Xiu hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Peluang apa saja yang ada di dunia Chen yang layak untuk dijelajahinya? Jika dia mengatakan bahwa dia datang ke alam Chen untuk menghancurkan klan Chen, saya khawatir pemuda ini akan ketakutan setengah mati. Namun pemuda ini tidak sendirian. Ada seorang wanita yang bepergian bersamanya, juga sangat muda, dengan wajah cantik, fitur wajah halus, dan kulit putih. Luo Xiu hampir tidak berbicara. Sekelompok orang itu tampaknya menuju ke arah yang sama, tetapi pemuda itu terus berbicara tanpa henti. Luo Xiu tidak bertanya sama sekali, dan pihak lain mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitasnya, bernama Han Chenan. Wanita itu adalah saudara perempuannya, dengan kepribadian yang agak acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melihat Luo Xiu, dan wajahnya tanpa ekspresi. Namanya adalah Han Chenling. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa saudaraku begitu antusias terhadap orang lain. Han Chenling menatap kakaknya tanpa berkata apa-apa, dengan rambut hitam panjangnya yang terurai. Kepribadiannya agak dingin dan sombong, dan seluruh dirinya menunjukkan temperamen yang dingin dan seperti peri. Di antara para biksu muda, pada dasarnya tidak ada yang namanya gadis jelek. Lagi pula, para biksu yang telah mencapai level ini dapat sepenuhnya mengubah diri mereka sendiri dan menciptakan kulit yang bagus tanpa masalah. Namun ada pepatah lain yang mengatakan bahwa penampilan datangnya dari hati. Sekalipun beberapa orang mengubah diri, perbedaan akan selalu ada. Adapun Han Chenling, tidak diragukan lagi dia adalah salah satu dari wanita cantik alami dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berubah. Ngomong-ngomong, awalnya agak jelek, dan metode rahasia digunakan untuk membentuk kembali penampilannya. Akan ada beberapa jejak buatan, dan akan ada beberapa kekurangan dan ketidaksempurnaan. Sepanjang jalan, Han Chenling berjalan di depan. Han Chenran berjalan di samping Luo Xiu sambil mengoceh tanpa henti. Hal ini membuat Luo Xiu sedikit terdiam, tetapi dia tidak mengusirnya. Lagi pula, selain sedikit banyak bicara, Han Chenran tidak memiliki sedikit pun kebencian. Itu seharusnya hanya kepribadiannya. Bab 3537, jujur. Kamu panggil aku apa, kakak senior? Saya merasa tidak bisa melihat tingkat kultivasi Anda, saudara senior. Saya khawatir tingkat kultivasi Anda sudah mencapai tahap akhir Saint Lord, kan? Petik 2 petik 2. Sepanjang jalan, Han Chenran terus berbicara. Di belakang, Luo Xiu yang awalnya tidak bisa berkata apa-apa, bahkan merasa sedikit malu. Lagi pula,
Agak tidak dapat dibenarkan jika saya mengabaikan antusiasme Han Chenran. Dalam keputusasaan, Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Itu hanya tingkat kultivasi belaka, tidak layak disebutkan. Kakak senior benar-benar mulia dan terhormat. Han Chenran bertepuk tangan dan berpikir dalam hati, tingkat kultivasi kakak senior ini pasti cukup tinggi. Dia mungkin tidak ingin mengatakannya dengan lantang, agar tidak terlalu mengejutkanku. Setelah beberapa saat, Luo Xiu akan terus bergerak maju, sementara kakak beradik Han Chenran dan Han Chenling akan berbelok ke arah lain. Pada saat ini, Han Chenran menggenggam tangannya dan mengucapkan selamat tinggal, dan saudara perempuannya Han Chenling berubah menjadi cahaya yang melarikan diri, dan berpisah dengan Luo Xiu. Kakak, kamu bicaranya terlalu banyak ya? Setelah berpisah dari Luo Xiu, Han Chenling menatapnya dengan agak kesal. Saya pikir orang itu tidak berbicara sepatah kata pun selama perjalanan. Kultivasinya pasti sangat rendah dan hatinya merasa rendah diri, kata Han Chenling. Anda agak terlalu berprasangka buruk untuk berpikir seperti itu. Han Chenran menggelengkan kepalanya dan berkata, intuisiku mengatakan bahwa pria tadi benar-benar luar biasa. Aku tidak bisa melihat tingkat kultivasinya, jadi dia pasti lebih tinggi dariku. Lebih tinggi darimu? Saudaraku, tingkat kultivasimu hampir mencapai puncak Holy Lord. Berapa banyak orang di generasi muda yang bisa memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi darimu? Berapa banyak orang yang kita temui secara acak yang lebih baik darimu? Han Chenling tidak setuju. Jika kau bertanya padaku, jika kau tidak bisa melihat level kultivasinya, itu pasti karena dia memiliki harta karun di tubuhnya yang bisa mengisolasi fluktuasi level kultivasinya, atau dia ahli dalam beberapa metode rahasia untuk menyembunyikan level kultivasi. Saya pernah mendengar bahwa beberapa orang yang tidak terlalu terampil menggunakan metode ini untuk berpura-pura menjadi ahli, tetapi sebenarnya mereka sangat rentan. Mungkin, Han Chenran mengangkat bahu. Ia masih merasa bahwa adiknya terlalu ekstrim. Han Chenling mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Kakak beradik itu segera tiba di sebuah kota di Chenji. Banyak biksu yang datang dan pergi di kota itu, dan kedatangan saudara dan saudari itu menarik perhatian. Sebagian besar perhatian tentu saja tertuju pada Han Chenling. Bagaimanapun juga, penampilan dan temperamennya pasti akan membuatnya menonjol di antara para pendeta biasa. Kakak, kali ini kita di sini untuk bergabung dengan paman kita. Dia adalah orang penting di keluarga Chen, kata Han Chenling dengan suara rendah. Sulit untuk berbicara terlalu banyak, Han Chenran mengerutkan kening. Setelah keduanya tiba di kota, seseorang datang untuk menyambut mereka. Chenji sangat luas, dan tanah leluhur keluarga Chen terletak di pusat Chenji. Hanya saja tanah leluhur keluarga Chen tidak dapat diakses oleh orang biasa. Itulah sebabnya kedua bersaudara itu datang ke sini, menunggu seseorang dari keluarga Chen untuk menjemput mereka, dan kemudian membawa mereka ke tanah leluhur keluarga Chen. Oh, ini tanah leluhur keluarga Chen? Di tengah-tengah benua yang luas itu terdapat deretan gunung, dan di puncak gunung-gunung tersebut berdiri istana-istana yang menjulang tinggi. Ada yang terletak di puncak gunung, ada pula yang tergantung di atas 9 langit. Terakhir kali dia datang ke sini, Luo Xiu khawatir terhadap keselamatan Gu Yue dan bergegas masuk tanpa sempat memikirkan hal lain. Kali kedua dia datang ke sini, dia melihat tanah leluhur keluarga Chen dari sudut pandang berbeda. Sekarang, tanah leluhur keluarga Chen tidak diragukan lagi dijaga ketat. Karena mereka juga mengetahuinya, batas waktu 1 bulan sudah habis. Belajar dari Gu Kun, Chen tidak menyerahkan Gu Yue dan tidak memberikan jawaban apapun. Abaikan ultimatumku, aku akan menaklukkan tempat ini hari ini, Luo Xiu berkata pada dirinya sendiri dengan ringan. Suara angin menderu seperti lolongan hantu dan serigala. Gemuruh. Di atas langit, guntur saling terkait, dan kilat menyambar langit, menerobos kegelapan dan bersinar menembus cahaya. Disinilah terletak misteri dua prinsip cahaya dan kegelapan. Pada saat yang sama, ini juga merupakan warisan keluarga Chen. Sedikit hujan akan lebih baik. Luo Xiu menatap Gao Tian. Saat dia berbicara, guntur yang keras bergema di langit, dan tetesan air hujan yang besar jatuh dengan deras dan bergejolak. Pada saat yang sama, sosok Luo Xiu perlahan memudar, sampai ia menghilang sepenuhnya. Ia tampak menyatu dengan derasnya hujan. Prinsip Tao yang sejati mengakomodasi semua dharma. Dengan cara yang sama, Tao-nya juga dapat berubah menjadi semua jenis dharma. Tidak semua prinsip Tao memiliki kemampuan ini, dan kemampuan ini hanya dimiliki oleh Luo Xiu sendiri. Karena dahulu kala, jati dirinya adalah memadukan dan mengembangkan seluruh dharma.
Masuk begitu saja tanpa suara seperti ini? Kalau begitu, itu bukan gayaku. Saya di sini untuk menghancurkan keluarga, jadi saya harus bersikap adil dan jujur. Beberapa pikiran terlintas dalam benak saya. Tiba-tiba, Luo Xiu yang telah menghilang, tiba-tiba muncul lagi dari tengah hujan. Ya, kita harus masuk secara terbuka dan jujur. Hanya dengan cara ini, gaya dan identitas saya sebagai pemimpin sekte kaisar akan sesuai. Luo Xiu diam-diam berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan penjelasan ini. Dan pada saat ini, tidak jauh dari sana, saudara laki-laki dan perempuan Han Chenran dan Han Chenling yang dijemput oleh klan Chen dan dibawa ke tanah leluhur klan Chen, menatap Luo Xiu yang berdiri di tengah badai yang dahsyat. Mengapa dia ada di sini? Kakak beradik itu saling berpandangan dengan penuh keraguan. Ini adalah tanah leluhur keluarga Chen dan tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa izin. Kecuali, mungkinkah orang ini anggota keluarga Chen? Ada yang tidak beres, kenapa tiba-tiba turun hujan? Anggota klan Chen yang bepergian bersama saudara-saudari itu adalah seorang biksu muda yang kultivasinya berada pada tahap akhir alam suci. Meskipun dia belum menjadi anggota klan inti, kultivasinya sudah dianggap sebagai pemimpin yang sangat baik di antara generasi muda keluarga Chen. Bukankah di sini sering hujan? Han Chenran tampak bingung. Di atas tanah leluhur, awan gelap berkumpul dan kilat menyambar langit. Pemandangan seperti itu seharusnya disertai hujan lebat dan angin kencang. Apakah ada keajaiban dalam hal ini? Tidak, lebih tepatnya, di sini, di tanah leluhur, tidak pernah turun hujan. Anggota muda klan Chen menggelengkan kepalanya, sangat bingung. Awan gelap melambangkan kegelapan, dan petir melambangkan cahaya, yang sesuai dengan Taoisme terang dan gelap klan Chen kita. Itu adalah visi evolusi Taoisme, dan itu tidak benar-benar berawan, bergemuruh, dan hujan. Pada saat yang sama, anggota klan Chen juga melihat Luo Xiu. Dia tidak mengenal orang ini, yang berarti dia bukan anggota keluarga Chen. Dan seorang pria yang bukan anggota klan Chen benar-benar datang ke tanah leluhur. Apakah dia ingin mati? Saudara Han, ini adalah tempat yang benar dan salah, silakan pergi. Tiba-tiba, Luo Xiu melihat ke arah Han Chenran dan yang lainnya, dan suaranya terdengar perlahan. Nani? Ekspresi wajah Han Chenran tiba-tiba tercengang. Karena dia awalnya berencana untuk memperingatkan orang ini agar tidak masuk tanpa izin ke tanah leluhur keluarga Chen, kalau tidak dia akan dibunuh. Akibatnya, dia tidak punya waktu untuk berbicara. Orang ini ingin dia pergi? Han Chenling di samping juga sedikit bingung. Mungkinkah orang asing yang ditemui saudara mereka di jalan itu punya masalah otak? Murid keluarga Chen di samping mengerutkan kening. Aku ingin tahu, apa sebutan untuk temanku ini? Aku Chen Bin, murid keluarga Chen. Akhir-akhir ini aku sedang dalam masa sulit. Jika temanku ingin mengunjungi keluarga Chenku, dia harus datang lain kali. Bab 3538, Penindasan Hukum Tertinggi. Sebagai Chen Bin, saat ini dia tidak dapat mengakses beberapa masalah tingkat tinggi. Jadi dia hanya tahu bahwa beberapa waktu lalu, seorang gila yang sangat kuat telah masuk ke tanah leluhur keluarga Chen dan membuat keributan besar, menyebabkan keluarga Chen dijaga ketat baru-baru ini. Terutama dalam 2 hari terakhir ini, para eksekutif senior Chen gelisah seolah-olah mereka baru saja diberi suntikan darah. Terima kasih telah mengingatkanku, tetapi aku sudah setuju dengan kalian, anggota keluarga Chen, bahwa aku akan datang hari ini, jadi aku tidak boleh kehilangan integritasku. Luo Xiu tersenyum ringan. Kita sudah sepakat. Apakah kamu kenal seseorang dari keluarga Chenku? Beranikah kamu bertanya dari mana temanku berasal? Tanya Chen Bin penasaran. Nama saya Luo Xiu. Kata-kata itu jatuh. Sosok Luo Xiu lenyap seketika dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menuju kedalaman tanah leluhur keluarga Chen bagaikan meteor. Jika kamu tidak ingin mati, pergi saja sekarang. Sebuah suara bergema di telinga kakak beradik Han Chenran. Meskipun Chen Bin juga merupakan murid dari keluarga Chen, dia masih seorang junior tingkat rendah, dan dia tidak memprovokasi dia, jadi Luo Xiu tidak mengambil tindakan untuk membunuhnya. Dia ingin menghancurkan keluarga Chen. Itu tidak berarti membunuh semua orang di keluarga Chen. Sebaliknya, dia ingin membunuh para pemimpin teratas klan Chen. Mereka yang berada di atas level sumber adalah target dan mangsanya. Chen Qianqiu, keluar! Teriakan keras mengguncang langit, dan kekuatan yang terkandung dalam suara itu bahkan menghancurkan petir yang menari di udara. Di luar tanah leluhur keluarga Chen, Han Chenran, Han Chenling, dan Chen Bin semuanya tercengang, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan yang mengejutkan, tidak dapat dipercaya, dan tidak dapat dipercaya. Chen Qianqiu,
Bukankah itu nama kepala keluarga Chen? Pria bernama Luo Xiu benar-benar berani menantang orang terkuat di keluarga Chen. Siapa dia? Itu dia. Tiba-tiba, bibir Chen Bin bergetar. Dia menggumamkan nama Luo Xiu, dan tiba-tiba teringat bahwa di dunia abadi saat ini, jika ada salah satu orang kuat yang paling terkenal, Luo Xiu pasti ada di sana. Dia disebut sebagai jenius yang tak terkalahkan. Dia adalah satu-satunya biksu muda di dunia yang kekuatan tempurnya sebanding dengan orang kuat di alam asal. Gaun hitam berkibar tertiup angin. Badai datang, tetapi tidak dapat membuat pakaiannya basah. Dia berdiri di udara, berdiri di tempat yang tinggi, menghadap tanah leluhur keluarga Chen seperti dewa. Saat dia berjalan, ruang di bawah kakinya pecah seperti cermin. Cahaya ilahi hijau emas menyelimuti seluruh tubuh, seolah-olah mengenakan baju zirah ilahi, bagaikan dewa perang yang turun ke dalam debu. Ikuti tahu saya dan kembangkan metode saya. Aku sangat hebat. Lingkaran riak menyebar, dan setelah berkultivasi hingga kondisi saat ini, setelah domain dilepaskan, seluruh tanah leluhur keluarga Chen dapat diselimuti dalam lingkup Tai Sangfa. Waktu dan ruang tampaknya melambat. Segala sesuatu tampak menjadi dingin dan sunyi. Membunuh. Momen berikutnya. Di dalam wilayah Tai Sangfa, cahaya ilahi hijau dan emas berkumpul dan berubah menjadi pedang ilahi yang tak terhitung jumlahnya, bersilangan dan merobek langit. Ini adalah interpretasi baru Tai Sangfa. Tidak lagi terbatas pada cara melemahkan dan mengendalikan, tetapi membunuh. Hanya sebuah kata yang mematikan. Dengan satu kata kematian, dengan satu pikiran, semua kultivator di bawah alam sumber di tanah leluhur keluarga Chen dapat dibunuh. Tidak bagus. Luo Xiu ada di sini, membantu. Dalam sekejap, seluruh tanah leluhur keluarga Chen menjadi kacau. Cepat, hentikan dia. Dua tetua keluarga Chen terbang ke langit. Mereka mengaku sebagai orang kuat di alam sumber. Bahkan jika mereka bukan lawan Luo Xiu, mereka setidaknya harus mampu menahan mereka dan mengulur waktu serta martabat keluarga Chen. Namun, kedua orang ini baru saja muncul. Ekspresi salah satu tetua Chen tiba-tiba berubah, dan gerakan tubuhnya tampak membeku. Apa yang kalian lakukan hanya berdiri diam, teriak sesepuh lainnya. Tetapi sesaat kemudian, ekspresinya tampak membeku. Karena pada saat ini, Luo Xiu sedang berdiri di belakang seorang tetua keluarga Chen, dengan telapak tangannya di atas kepala tetua keluarga Chen. Sumber dunia. Maaf, kecuali Anda berada di tahap akhir alam sumber atau di atasnya, selama Anda berada di alam hukum tertinggi, Anda akan menjadi semut yang bergantung pada belas kasihan makhluk lain. Dharma Taisang dikembangkan berdasarkan prinsip pemusnahan sumber. Berisi pemahaman Luo Xiu tentang prinsip Tao dan metode yang disimpulkan untuk menerapkan prinsip Tao. Domain Dharma tertingginya jauh lebih kuat daripada cara alam asal dalam mengembangkan dunia. Batas waktu 1 bulan telah berakhir, Chen harus dihukum. Suara Luo Xiu keluar perlahan. Pada saat yang sama, telapak tangannya tiba-tiba jatuh. Klik. Seorang pria kuat di alam Tangtang Yuan bahkan tidak bisa melawan. Semua kekuatan dan prinsip kultivasinya ditekan oleh hukum tertinggi, dan tubuhnya terkoyak. Berdebar, berdebar, berdebar. Cahaya pedang hijau emas yang tak terhitung jumlahnya melintasi area tersebut. Tubuhnya langsung hancur menjadi bubuk dan musnah, dan rohnya yang sebenarnya tidak dapat melarikan diri. Tidak. Hal ini membuat sesepuh keluarga Chen yang lain sangat terkejut dan putus asa, seluruh mentalitasnya seolah runtuh. Aduh, aduh. Pada saat yang sama, jeritan terdengar tanpa henti. Domain hukum tertinggi meliputi seluruh tanah leluhur keluarga Chen. Selama mereka masih berada dalam jangkauan penginderaan kesadaran spiritual Luo Xiu, semua orang di klan Chen akan terbunuh oleh cahaya pedang emas hijau, dengan kepala mereka menggelinding dan darah mengalir seperti sungai. Nyonya Chen menculik Gu Yue. Karena Chen tidak punya teman. Kalau begitu aku akan membunuhmu sampai kau menyerah. Anda, Nyonya Chen, yang harus disalahkan atas diri Anda sendiri. Sosok Luo Xiu berjalan perlahan dan mendatangi tetua kedua dari keluarga Chen. Namun, tetua keluarga Chen ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Pada tahap awal alam Tangtang Yuan, dia benar-benar hancur, seperti mainan di antara telapak tangan raksasa. Tidak. Ini bukan salah saya, Nyonya Chen. Saya, Nyonya Chen, hanya mengikuti perintah. Penatua Chen ingin membedakan. Tetapi Luo Xiu jelas tidak ingin mendengar ini. Engah. Jarinya menunjuk ke dahi Chen yang lebih tua, dan semua kata-katanya tiba-tiba berakhir. Hanya sesaat.
Hanya ada beberapa tetua alam sumber yang tersisa di keluarga Chen, dan 2 di antaranya meninggal lagi. Luo Xiu bahkan tidak perlu berusaha membunuh kedua tetua alam sumber ini. Luo Xiu, kamu sangat lancang. Kamu sangat berani. 3 aura kuat meledak, semuanya pada tingkat sumber. Oh, aku ingat bahwa keluarga Chen seharusnya tidak memiliki begitu banyak tetua dari dunia sumber, kan? Luo Xiu mendongak ringan. 3 sosok yang dikelilingi aura kuat mendekat dengan cepat, semuanya dipenuhi niat membunuh. Di antara mereka, hanya ada 1 orang yang dikenali Luo Xiu sebagai salah satu tetua keluarga Chen. 2 lainnya belum pernah terlihat sebelumnya. Aura Tao yang mengalir di tubuh mereka bukanlah Taoisme terang dan gelap yang diwarisi dari keluarga Chen, tetapi Taoisme lainnya. Luo Xiu, kamu terlalu lancang. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin datang dan membunuh orang. Apakah kamu ingin menggulingkan dunia? Seorang kultivator alam sumber berteriak dengan suara tegas. Tahukah kau bahwa orang-orang kuat yang kau bunuh ini akan mampu membunuh banyak kultivator penghancur kekosongan dari pihak abadi kita saat malapetaka terjadi di masa depan? Mungkinkah kamu, Luo Xiu, telah berkolusi dengan Jiexu untuk menghancurkan kultivasi abadiku di sini? Apa yang dikatakan orang ini sungguh menyayat hati. Setelah tuduhan terkonfirmasi, seorang penjahat besar pasti akan datang dan menamparkan Luo Xiu hingga mati. Bab 3539 Bagaimana dengan klan surgawi? Luo Xiu melihat ke arah pembicara dan mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Luo Xiu tidak marah tetapi tersenyum. Jika aku tidak salah, apakah kamu dari klan surgawi? Sebagai orang kuat di alam sumber, saat kau berbicara, bahkan bintang-bintang yang menyemburkan air liur berterbangan di mana-mana. Dan kau tidak perlu berbicara terlalu keras, aku bisa mendengarmu. Tidak, kurasa aku telah melakukan kesalahan. Saya harus mengatakan bahwa Anda adalah orang yang lemah di alam sumber. Menggunakan kata kuat untuk menggambarkan Anda terlalu menyanjung. Bajingan. Biksu alam sumber dari klan surgawi jelas tidak menyangka bahwa Luo Xiu akan mempermalukannya seperti ini. Karena kamu tahu bahwa aku berasal dari klan surgawi, kamu harus tahu bahwa di hadapan klan surgawiku, kamu, yang disebut jenius tak terkalahkan, tidak layak disebut. Tahukah kamu bahwa apa yang kamu lakukan sekarang sedang memancing rasa hormat klan surgawiku? Wei, suara biksu klan surgawi terdengar dingin dan menyeramkan. Jelas, inilah alasan mengapa Chen mengabaikan ancaman Luo Xiu dan tidak pernah menyerahkan Gu Yue. Mereka merasa bahwa klan surgawi ada di belakang mereka. Tidak peduli seberapa beraninya Luo Xiu menghadapi klan surgawi yang merupakan salah satu dari 9 tanah suci abadi, apa yang dapat dia lakukan dan bagaimana dia dapat membalikkan dunia? Meskipun ada rumor yang mengatakan bahwa Yun Tianyu sangat marah sehingga dia menyerang istana Jiutian dan memaksa Lu Tianren, leluhur istana Jiutian, untuk berjanji tidak akan menargetkan Luo Xiu lagi. Namun pada kenyataannya, tidak peduli seberapa tiraninya Yun Tianyu, pada akhirnya hanya ada 1 orang. Namun tanah suci abadi berbeda. Selain karena ada laki-laki kuat yang tak tertandingi pentingnya yang duduk di pucuk pimpinan, fondasinya juga tak tergoyahkan. Karena itu, keluarga Chen takut pada Yun Tianyu. Klan surgawi tidak akan takut akan hal ini. Karena di antara klan surgawi, ada juga leluhur yang merupakan orang hebat yang setingkat dengan Yun Tianyu dan Lu Tianren. Kau harus tahu bahwa Yun Tianyu sudah putus dengan istana Jiutian karena dirimu. Jika kau menjadi musuh klan surgawi kami lagi, kau akan menyinggung 2 tempat suci abadi, jadi sebaiknya kau melihat wujudnya dengan jelas. Klan surgawi biksu itu berkata sambil mencibir. Oh, begitukah? Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Jika kau ingin berkhotbah kepadaku, klan surgawimu setidaknya harus mengirimkan alam penghancur asal yang layak. Hanya mengandalkanmu sebagai alam asal belaka pasti akan mengecewakanku. Hari ini aku pasti akan menghancurkan keluarga Chen. Adapun klan surgawimu, tidak apa-apa jika kau menyerahkan Gu Yue. Jika tidak, maka bahkan tanah suci abadi harus membayar harganya. Luo Xiu mengangkat tangannya dan meraihnya di udara. Dalam sekejap, domain hukum tertinggi yang menyelimuti seluruh tanah leluhur keluarga Chen mulai menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Makin kecil jangkauannya, makin tirani dan terpusat kekuasaannya. Dan ketika wilayah kekuasaan Dharma Taisang menyusut hingga hanya meliputi 3 biksu alam sumber, kekuatan Dharma diri sejati ini dikembangkan oleh Luo Xiu ke tingkat yang sangat tirani. Apa? Tidak. Termasuk para biksu klan surgawi, ekspresi ketiga biksu alam sumber berubah drastis, karena mereka bisa merasakan bahwa ada kekuatan misterius dan tak terduga yang terus-menerus melemahkan kultivasi mereka. Namun,
Tidak peduli bagaimana mereka menjalankan teknik dan mengaktifkan Tao di tubuh mereka, mereka tidak memberikan efek apapun. Bukan hanya tidak memberikan efek apapun, tingkat kultivasi dan kekuatan Tao di tubuh mereka terus menurun dan melemah. Tepatnya, itu adalah perampasan. Kekurangan ini tidak bersifat sementara, tapi permanen. Kemampuan awal Tai Sangfa adalah melemahkan kultivasi lawan dan memengaruhi waktu dan ruang untuk membatasi kecepatan dan kekuatan lawan. Seiring dengan peningkatan taraf hidupnya, Luo Xiu juga melakukan deduksi berdasarkan prinsip jati diri. Tai Sangfa juga mengembangkan kemampuan baru, kekurangan. Di dalam kerajaan ini, semua hukum berada di tanganku. Tao dapat diubah menjadi pembunuhan, dan Tao dapat melemahkan dan menghilangkan kekuatan lawan. Dalam ranah Taoisme seperti itu, para biksu di alam sumber pada dasarnya memiliki sedikit kekuatan untuk melawan di depan Luo Xiu. Karena bahkan seorang biksu di puncak alam sumber, begitu dia terpengaruh oleh alam hukum tertinggi, kultivasinya akan ditekan dan melemah ke tingkat alam sumber akhir. Hanya mereka yang kuat di alam penghancur asal yang dapat menahan erosi dan pengaruh alam prinsip Dao. Bahkan jika mereka lemah dan kekurangan, sulit untuk melemahkan mereka terlalu banyak. Beraninya kamu? Biksu klan surgawi berteriak dingin. Beraninya kau? Luo Xiu menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan cahaya ilahi biru emas berkumpul di antara telapak tangannya, seolah-olah berubah menjadi pedang ilahi fisik. Dia memegangnya di tangannya. Di dunia ini, aku, Luo Xiu, adalah satu-satunya yang ingin melakukannya atau tidak ingin melakukannya. Dan tidak ada yang berani melakukannya. Kiang. Jika pedang dewa terhunus, satu pedang akan membelah kehampaan langit dan bumi, serta memusnahkan semua hukum dan langit. Melarikan diri. Biksu klan surgawi berteriak. Pada saat ini, dia mengerti bahwa rumor itu tidak salah. Luo Xiuzong adalah seorang junior, tetapi kekuatannya kuat dan mengerikan, dan tingkat kekuatannya mungkin melampaui tingkat alam sumber biasa. Selama aku bisa kembali ke klan surgawi, aku pasti akan bertanya pada tetua klan Yuan Mi. Para pendeta dari klan surgawi berubah menjadi cahaya yang bisa melarikan diri dan menggunakan keterampilan melarikan diri mereka dengan putus asa, mencoba melarikan diri secepat mungkin. Namun, dia cepat. Luo Xiu lebih cepat. Teknik naga petir bagaikan petir berbentuk naga, yang menghancurkan segala rintangan dan pengaruh waktu dan ruang. Pedang jati diri yang terkondensasi di tangan ditebas dengan keras. Energi pedang, seterang pilar, menembus langit sejauh jutaan mil. Pergi ke neraka. Di sisi lain, Penatua Chen berteriak putus asa, tubuhnya seperti terbakar, dan dia menggunakan teknik rahasia terlarang untuk memblokir kekuatan pedang Luo Xiu. Melarikan diri. Jelas, tetua keluarga Chen berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Luo Xiu agar para biksu alam sumber klan surgawi dapat melarikan diri. Selama dia dapat melarikan diri, bala bantuan dapat didatangkan dari klan surgawi. Jika tidak, hari ini, keluarga Chen takut bahwa itu akan menjadi kenyataan. Aku akan diinjak-injak menjadi reruntuhan oleh junior ini. Luo Xiu, aku dari keluarga Chen akan melawanmu sampai mati. Matilah kau. Kau benar-benar mati. Tetua lain dari keluarga Chen juga bergegas mendekat, tampak seperti orang gila, dan bergegas menuju Luo Xiu. Mereka tidak benar-benar gila, namun Chen mengetahuinya dengan sangat baik. Ketika keadaan sudah mencapai titik ini, Chen tidak punya pilihan selain mengandalkan klan surgawi untuk membalikkan nasibnya. Yang aku tahu hanyalah kamu akan mati. Luo Xiu melangkah maju, cahaya ilahi biru emas di tangan kirinya berkumpul, berubah menjadi pedang lagi. Pada saat yang sama, dia meraihnya dengan tangan kanannya, dan Tao berubah menjadi bentuk menara, yang sangat mirip dengan pagoda hijau 3 tingkat yang telah dipadukannya. Pegang pedang di tangan kirimu dan bunuh musuh. Tangan kanan memegang menara, menaklukkan dunia. Ledakan. Disertai dengan suara gemuruh yang menakutkan. Penatua Chen, yang sedang membakar tubuhnya untuk melawan Luo Xiu, meledak di tempat dan tercabik-cabik. Jiwa aslinya menjerit melengking dan mencoba melarikan diri. Akan tetapi, di ranah hukum tertinggi, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Selamat tinggal. Luo Xiu melambaikan tangannya dan memusnahkan jiwa aslinya menjadi abu. Ya, benar. Alam sumber manapun akan menjadi kekuatan tempur yang penting saat malapetaka melanda di masa mendatang, pergi ke medan perang untuk melawan sang penggarap penghancur kekosongan. Tetapi ini tidak menjadi alasan mengapa Luo Xiu tidak membunuh mereka. Oh, apakah kamu ingin bertarung denganku juga? Luo Xiu menatap sesepuh Chen lainnya yang tengah berlari ke arahnya.
Tepatnya, orang ini adalah tetua alam sumber terakhir yang tersisa dari keluarga Chen. Bab 3540, Klan Chen telah berakhir. Luo Xiu, kamu sangat kejam dan biadab. Cepat atau lambat kamu akan dihukum oleh Tuhan. Akhirnya, Penatua Chen menjerit dengan mata terbelalak. Apakah aku kejam? Luo Xiu mencibir, saat kau menculik Gu Yue, kau seharusnya sudah siap secara mental untuk dihancurkan olehku. Jika Chen tidak tahu tentang hubungan antara Gu Yue dan dirinya, Luo Xiu tidak mempercayainya sama sekali. Karena di dunia abadi, dengan kemampuan Chen, dia akan tahu hanya dengan bertanya sedikit saja. Semenjak Luo Xiu menjadi terkenal sebagai jenius yang tak terkalahkan, semua hal tentangnya terkuak lapis demi lapis, dan hal itu tidak lagi dianggap rahasia. Tetapi Chen mengetahuinya, namun dia tetap melakukannya. Itu berarti dia jelas-jelas tidak menganggap serius Luo Xiu. Sekarang dia sedang menghadapi krisis besar. Dia, Luo Xiu, dikatakan kejam dan terlalu keras kepala. Saya, keluarga Chen, tidak ingin menjadi musuhmu. Semua ini adalah keinginan klan surgawi. Beraninya saya, keluarga Chen, menentang klan surgawi. Tetua Chen patah hati. Haha, kamu tidak berani menentang klan surgawi dan datang untuk memprovokasiku. Apakah itu berarti aku mudah diganggu? Luo Xiu menggelengkan kepalanya dan mencibir. Chen mengira dia tidak bersalah. Namun, terus terang saja, mereka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mereka tidak berani menentang klan surgawi, jadi mereka mengikuti instruksi klan surgawi untuk memprovokasi Luo Xiu. Mungkinkah dia masih perlu memahami kesulitan Chen dan membiarkan mereka pergi? Jika tidak ada kata-kata terakhir yang bisa diucapkan, inilah saatnya mengucapkan selamat tinggal. Sosok Luo Xiu melangkah di udara. Tetua Chen yang datang untuk membunuh itu agung dan penuh dengan niat membunuh. Namun, di mata Luo Xiu, dia seperti ngengat yang terbang menuju api, ditakdirkan untuk dimusnahkan oleh abu. Tidak. Telapak tangan Luo Xiu terlontar ke udara. Telapak tangannya yang diselimuti cahaya hijau kemasan bagaikan guntur, langsung menembus dan menghancurkan ruang angkasa. Riak-riak menyebar satu demi satu, dan dimanapun terkena dampaknya, semuanya musnah. Raungan yang mengerikan bergema di langit dan mengguncang dunia. Wah! Di saat berikutnya, tetua Chen yang tidak mau melakukannya pun musnah menjadi abu, bahkan jiwa aslinya pun ikut musnah. Terima pukulanku. Pada saat yang sama, Luo Xiu membentuk segel tinju dengan tangannya dan melancarkan pukulan dari jarak jauh. Biksu klan surgawi yang telah melarikan diri jauh terkejut. Separuh tubuhnya hancur sebelum dia sempat bereaksi. Ah! Biksu klan surgawi itu menjerit, dan kekuatan jati dirinya merasuk ke dalam tubuhnya, menyebabkan ia merasakan sakit yang teramat sangat. Hukum macam apa ini? Aku adalah orang kuat dari alam asal klan surgawi. Dalam puluhan ribu tahun, aku bahkan mungkin berharap untuk mencapai alam penghancuran asal, tetapi aku bahkan tidak dapat memblokir pukulannya. Hasil seperti itu membuat pendeta klan surgawi ini merasa putus asa. Dia tidak pernah menyangka Luo Xiu benar-benar berani membunuhnya, dan niat membunuhnya tidaklah salah. Seluruh tanah leluhur keluarga Chen sekarang hampir hancur. Selama mereka berada di atas alam Kaisar Agung, Luo Xiu akan membunuh mereka di tempat. Karena dia berkata ingin menghancurkan klan Chen, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Dia tidak akan membunuh siapapun yang berada di bawah level Kaisar Agung. Tetapi di atas tingkat kekaisaran, dia akan membunuh mereka semua dan membiarkan seluruh keluarga Chen hancur sejak saat itu. Setelah kehilangan asal-usulnya, sekalipun keluarga Chen masih memiliki orang di dunia, itu hanya sebatas nama saja dan sulit untuk menciptakan gelombang apapun. Adapun akibat dari hal ini, Luo Xiu terlalu malas untuk memikirkannya. Dia adalah guru besar sekte kaisar, dan Gu Yue adalah saudara perempuannya. Saudara perempuannya telah diculik, bagaimana dia masih bisa menahan amarahnya? Mati. Teknik naga petir berevolusi, dan sosok Luo Xiu langsung menghilang. Hanya dalam sekejap mata, dia tiba di depan para biksu klan Tian, dengan ekspresi tegas di wajahnya dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kaki. Tangan kanannya memadatkan pedang jati diri, dan dengan satu sapuan pedang, kepala itu melayang dan darah menyembur ke langit. Tidak. Aku tidak ingin mati. Luo Xiu, kau harus mati dengan bahagia. Saat kepala itu dipenggal, keputusasaan tak berujung menyelimuti hati biksu klan surgawi. Dia tahu betul bahwa jika Luo Xiu benar-benar ingin membunuhnya, roh sejatinya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Karena kematian tidak dapat dihindari. Ledakan itu
Biksu klan surgawi ini juga tegas. Mengetahui bahwa ia pasti akan mati dan tidak dapat melarikan diri, ia memilih untuk menghancurkan jiwanya sendiri tanpa ragu-ragu. Namun, semangatnya yang sejati tidak menghancurkan dirinya sendiri. Lingkaran cahaya yang dipadatkan oleh prinsip Tao emas hijau mengunci jiwa sejatinya. Ini adalah kondensasi dan manifestasi hukum tertinggi. Ini menekan kekuatan jiwa sejatinya untuk memberontak, membuatnya bahkan tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri. Sampai jumpa. Dengan bunyi pop, Luo Xiu mengulurkan tangannya dan menghancurkan jiwa sejati orang ini. Alam asal klan surgawi jatuh seperti ini. Sejauh ini, sudah ada lebih dari selusin orang di alam sumber yang mati di tangan Luo Xiu. Alam sumber yang dibunuhnya itu antara lain memusnahkan makhluk hidup dan juga mengamalkan kultivasi abadi. Dasar binatang kecil, kau harus mati. Raungan itu bergema di seluruh dunia. Chen Qianqiu muncul, memegang pedang dewa di tangannya. Prinsip-prinsip tingkat penghancuran asal mengalir pada pedang dewa, membuat momentumnya sangat agung dan kuat. Chen Qianqiu belum muncul sejak Luo Xiu memasuki tanah leluhur Chen Jie. Bukan karena Chen Qianqiu takut pada Luo Xiu, tetapi ia harus bersiap untuk pertarungan terakhir. Lihatlah kepribadian Luo Xiu dan cara melakukan sesuatu di masa lalu. Chen Qianqiu sudah merasakan bahwa bahkan jika para biksu klan surgawi muncul di sini, mereka tidak akan dapat menghentikan Luo Xiu untuk mengambil tindakan. Dia berharap klan surgawi dapat mengirimkan orang kuat dari alam penghancuran asal. Akan tetapi, bagaimana mungkin orang kuat setingkat itu bisa datang ke sini dengan mudah? Pada akhirnya, klan surgawi hanya mengirim orang alam sumber, dan di mata klan surgawi, mampu mengirim orang alam sumber yang kuat untuk maju sudah merupakan masalah yang sangat penting. Namun pada kenyataannya, hal ini tidaklah demikian. Sama seperti Chen Qianqiu yang khawatir, Luo Xiu memaksa masuk. Bahkan jika biksu klan surgawi maju, itu tidak akan berhasil. Bahkan biksu klan surgawi ini membayar harga untuk harga dirinya dan mati di sini. Karena itu, Chen Qianqiu tidak muncul di awal. Selama kurun waktu di mana dia tidak muncul, dia mengintegrasikan artefak klan dengan dirinya sendiri. Pedang suci klan. Itu adalah artefak penghancur asal-usul yang ditinggalkan oleh pemimpin klan sebelumnya. Mengendalikan pedang ilahi penghancur sumber memungkinkan Chen Qianqiu mengerahkan kekuatan tingkat penghancuran sumber semu. Tetapi dia tahu bahwa kekuatan tingkat ini tidak dapat menghadapi Luo Xiu. Hanya dengan mengintegrasikan dirinya secara penuh dengan pedang ilahi penghancur sumber, dia dapat benar-benar menampilkan kekuatan tingkat penghancur sumber, bukan tingkat penghancur sumber semu, tetapi tingkat penghancur sumber yang sesungguhnya. Melakukan hal itu bukannya tanpa biaya. Lagi pula, dari puncak dunia sumber hingga tingkat penghancuran sumber, tidak pernah ada kekuatan sekuat itu di dunia ini dari zaman kuno hingga sekarang. Dengan tingkat kultivasi Chen Qianqiu, tubuhnya tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan pedang ilahi penghancur asal. Hasil dari penggabungan paksa menjadi satu adalah ia dapat menunjukkan kekuatan tingkat penghancuran sumber, tetapi setiap kali ia menggunakannya, ia harus menahan serangan balik. Begitu ia melampaui batasnya sendiri, hasil akhirnya adalah tubuh dan jiwanya akan hancur. Mati. Semua orang meninggal. Para tetua di dunia sumber dibantai. Alam sumber lainnya juga dibunuh dengan bersih oleh Luo Xiu menggunakan teknik domain khusus. Chen sudah selesai. Hal ini membuat mata Chen Qianqiu memerah dan matanya hampir pecah. Dia bersumpah untuk membuat Luo Xiu membayar harganya. Bahkan jika dia dihancurkan secara fisik dan mental, dia akan menyeret binatang kecil ini bersamanya. Jalur cahaya dan kegelapan saling terkait, menutupi dan menyegel langit, memadatkan dan mengembangkan dunia cahaya dan kegelapan, untuk menyegel Luo Xiu di dalamnya.